Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Duror An-Nasi, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Kompetensi Keguruan, serta teman-teman pendidikan Islam anak usia dini semester 7 yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Lana Lailatul Syifa dan teman saya Nana Utami Maulida serta Suraya Kamaruzaman yang akan sedikit mempresentasikan materi tentang konsep dasar etika dan profesi keguruan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian konsep dasar etika dan profesionalisme, yang kedua, etika seorang guru, yang ketiga, ciri-ciri etika dan profesi, yang keempat, prinsip dasar etika dan profesi, dan yang terakhir, fungsi dan tujuan etika profesi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian konsep dasar etika dan profesionalisme. Yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar yaitu pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada. Kemudian yang kedua ada etika. Etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu artinya tampak daripada suatu kebiasaan. Pengertian secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan. Secara umum, etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan tingkah laku. Kemudian yang ketiga ada pengertian profesionalisme. Profesionalisme sama dengan orang yang menjalankan profesi atau pekerjaan, tapi sesuai dengan keahliannya. Selain itu, seorang profesional juga harus bisa bertindak secara objektif, bebas dari rasa benci, sentimental, rasa malu, malas, dan enggan untuk mengambil keputusan. Kemudian poin yang kedua ada etika seorang guru. Kiai Haji Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa tujuan menuntut ilmu tujuan ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu bagi murid, hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal yang tidak baik dan untuk hal-hal yang melecehkan. Kemudian yang kedua bagi pendidik atau guru. Dalam mengajarkan ilmu pengetahuan, seorang guru diharuskan mempunyai niat yang lurus terlebih dahulu, tidak mengharapkan imbalan semata. Belajar menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan ibadah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Karenanya
Belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk sekedar menghilangkan kebodohan. Selanjutnya yaitu etika seorang guru terhadap siswa. Di antara etika terhadap peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syariat-syariat Islam. Kemudian yang kedua, guru hendaknya memiliki keikhlasan dalam mengajarnya. Kemudian yang ketiga, mencintai peserta didik sebagaimana mencintai diri sendiri. Kemudian yang keempat, memberi kemudahan dalam mengajar dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, mengembangkan semangat peserta didik untuk memotivasinya. Yang keenam, memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu. Yang ketujuh ada selalu memperhatikan kemampuan anak didik. Kemudian ada mengarahkan minat anak didik. Selanjutnya bersikap terbuka dan lapang dada kepada peserta didik. Kemudian membantu memecahkan kesulitan peserta didik. Saya Suraya Kamaruzaman akan melanjutkan presentasi, yaitu pembahasan tentang ciri-ciri etika dan juga profesi. Bisa diketahui bersama bahwa profesi adalah berbeda dengan suatu pekerjaan. Maka dari itu, ciri-ciri yang membedakannya dengan pekerjaan berikut saya jelaskan. Yang pertama adalah adanya keahlian atau pengetahuan khusus. Hal ini bisa didapatkan dari suatu pendidikan, pelatihan maupun pengalaman yang sudah dimiliki selama bertahun-tahun. Keahlian atau pengetahuan khusus ini dibutuhkan agar profesi yang dijalankan sesuai dengan aturan dan kode etik profesi tersebut. Untuk ciri yang kedua adalah memiliki standar moral. Dengan adanya standar moral ini, maka seorang profesional harus menjalankan profesinya berdasarkan kode etik profesi yang berlaku, selalu menerapkan kejujuran serta bertanggung jawab penuh atas profesinya. Yang ketiga adalah harus ada izin khusus. Adanya izin khusus ini nantinya dapat digunakan untuk membuktikan bahwa profesional pada profesi tersebut memang sudah menempuh pendidikan atau pelatihan yang sesuai. Ciri yang keempat adalah orientasi pada kepentingan masyarakat. Artinya, dalam menjalankan profesinya, seseorang harus menjalankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya sendiri. Hal ini juga dapat berkaitan dengan kode etik profesi yang berlaku. Ciri yang kelima adalah memiliki kode etik. Kode etik profesi ini akan membantu seorang profesional untuk menjalankan profesinya dengan baik, sesuai aturan yang berlaku, serta membantu untuk berorientasi pada masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip dasar etika dan profesi. Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kode etik profesi. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Dalam hal ini, seorang profesional bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, seorang profesional juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain ataupun masyarakat secara umum. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapapun, siapa saja yang berhak. Prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi. Setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seseorang profesional memiliki hak
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesinya. Prinsip yang keempat adalah prinsip integritas moral. Artinya, kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan juga masyarakat. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi selanjutnya tentang fungsi dan tujuan etika profesi. Jadi menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan tentang kode etik di poin-poin sebelumnya bahwa kode etik profesi ini merupakan sebuah acuan atau standar perilaku yang dijadikan sebagai tumpuan dalam tingkah laku atau sikap yang harus dilakukan oleh setiap profesi. Kemudian mengacu pada hal tersebut, maka kita akan membahas tentang fungsi kode etik profesi dan tujuan dari kode etik profesi. Oke, yang pertama di fungsi kode etik profesi. Jadi kode etik profesi ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Kode etik ini juga bisa berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Kemudian juga sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Kemudian tujuan dari kode etik profesi ada beberapa yang berhasil kami kumpulkan. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Kemudian yang kedua, untuk dapat mengelola kesejahteraan anggota. Jadi adanya kode etik profesi ini bisa ikut andil dalam menjaga kesejahteraan anggota profesi atau dalam hal ini guru. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan pengabdian anggota. Karena dengan adanya kode etik ini bisa meningkatkan profesionalitas anggota profesi atau guru, maka hal ini akan menimbulkan titik pengabdian atau rasa ingin mencurahkan kemampuannya kepada bidang pendidik, sehingga bisa meningkatkan rasa pengabdian para anggota profesi atau guru. Kemudian selanjutnya dapat meningkatkan mutu suatu profesi, karena di dalam kode etik profesi ini terdapat aturan-aturan atau pedoman dalam tingkah laku yang tentunya diharapkan dengan adanya pedoman ini akan membawa suatu profesi ini menjadi lebih baik ke depannya dan dapat meningkatkan mutu dari profesi tersebut. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi. Karena sudah profesionalitas ketika seorang yang berprofesi sebagai sesuatu dan sudah bersikap secara profesional, maka dia akan bisa meningkatkan pelayanannya dalam profesinya itu di atas kepentingan pribadinya.
Kemudian yang selanjutnya ada menentukan standar baku profesi. Karena seperti yang disebutkan tadi, di dalamnya ada tentang panduan tingkah laku dan bagaimana standar operasional penyelenggaraannya, maka itu juga bisa dijadikan sebagai standar baku bagi suatu profesi tersebut. Kemudian yang ketujuh, dapat meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Karena dengan adanya paduan tingkah laku tersebut dan apabila bisa dilaksanakan oleh para anggota profesi itu, maka akan terciptanya keharmonisan antar anggota dan sesuai dengan tujuan adanya kode etik profesi ini diadakan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.